Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama Lentera Nugrah. Dan pada pagi ini saya memberi judul perenungan kita dengan judul Dicegat Allah di Persimpangan Jalan, dengan bacaan Alkitab dari Amsal 19 ayat ke-21. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang tetap menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami memohon biar Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat ke-21. Begini firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan. Saudara-saudara, ada sebuah film yang menarik, yang mengangkat sebuah peristiwa nyata tentang kisah Paus Benedictus XVI dan seorang kardinal bernama George Mario Bergoglio. Film tersebut berjudul The Two Popes. The Two Popes. Singkat cerita, Kardinal Bergoglio ini ingin mundur dari pelayanannya di gereja Katolik sebagai seorang kardinal. Dia ingin mundur dari pelayanannya di gereja Katolik. Nah, ketika seorang kardinal, hukumnya ini, ketika dia ingin mundur dari pelayanannya, maka harus ada persetujuan tertulis dari paus, yang mana paus ini adalah pemimpin gereja Katolik. Maka harus ada persetujuan dari paus ketika seorang kardinal ingin mundur dari pelayanannya. Maka dari itu, Bergoglio pergi ke Vatikan, tempat di mana Paus Benedictus tinggal, dan dia pergi ke Vatikan untuk meminta persetujuan pengunduran diri dari Paus. Tetapi Paus Benedictus menolak. Paus Benedictus menolak rancangan Bergoglio untuk mundur dari pelayanannya. Jadi dalam film itu mereka bercakap-cakap layaknya seperti sahabat dekat. Mereka bercakap-cakap. Dalam percakapan mereka itu, sesekali Bergoglio menyerahkan surat pengunduran dirinya, tetapi ditolak oleh Paus Benedictus. Sembari mereka terus bercakap-cakap, Bergoglio terus menyodorkan surat pengunduran dirinya, tetapi Paus Benedictus menolak. Paus Benedictus menolak keinginan dari Bergoglio untuk mundur dari pelayanannya di gereja Katolik sebagai seorang kardinal. Nah, pada akhir film, Paus Benedictus mengatakan kepada Kardinal Bergoglio bahwa dia tidak mampu lagi untuk melayani seluruh umat Katolik sebagai seorang paus. Paus Benedictus XVI pada saat itu ingin mundur dari pelayanannya sebagai seorang paus. Dia mengatakan itu kepada Bergoglio sembari mereka bercakap-cakap. Dan setelah itu, Paus Benedictus menyarankan kepada Bergoglio untuk meneruskan kepausan. Paus Benedictus menyarankan Kardinal Bergoglio untuk menjadi paus yang berikutnya, menjadi paus yang baru. Jadi Paus Benedictus terus meyakinkan Bergoglio untuk menguatkan hatinya agar menjadi seorang paus. Dan pada akhirnya, Bergoglio menjadi seorang paus yang kita kenal sekarang dengan sebutan Paus Fransiskus, yang pada saat ini menjabat. Kita lihat, saudara-saudari, rancangan Bergoglio untuk mundur dari pelayanannya ternyata tidak terjadi, tidak terlaksana. Hati Bergoglio yang semula ingin mundur dari pelayanannya telah diubah oleh Tuhan. Tuhan membatalkan rancangan Bergoglio dan menggantikan suatu keputusan yang indah. Suatu keputusan yang tidak pernah terpikirkan oleh Bergoglio sendiri. Keputusan Tuhan itu menjadikan Bergoglio sebagai pelayan Tuhan
dan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Bergoglio menjadi seorang paus, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan di gereja Katolik. Dia menjadi seorang paus yang kita kenal sebagai Paus Fransiskus. Tapi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tidak hanya Bergoglio, pun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya banyak rancangan yang tersimpan di hati kita. Seperti Bergoglio tadi, kita punya rancangan bagi diri kita sendiri, rancangan yang kita bangun sendiri. Mari kita ibaratkan diri kita sedang di persimpangan jalan. Di awal perjalanan, kita telah merancang garis finish perjalanan kita. Kita terus berjalan dan berjalan. Kita terus berjalan agar kita sampai pada garis finish yang telah kita rancang. Garis finish yang sudah kita harapkan. Kita terus berjalan dan berjalan terus sampai tiba di persimpangan jalan. Kita dicegat oleh Tuhan. Di persimpangan jalan, kita dicegat oleh Tuhan. Jadi Tuhan ibaratkan seorang polisi lalu lintas di tengah jalan. Dia tidak mengizinkan kita untuk menempuh jalan yang sudah menjadi rancangan kita. Karena dia tahu, jalan itu bukan jalan yang baik untuk ditempuh. Ujung jalan yang kita harapkan itu bukanlah jalan yang baik untuk kita tempuh. Tetapi Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang lain. Dia menggiring kita untuk menempuh jalan yang lain, menempuh akhir perjalanan yang lain. Dia mengarahkan kita ke akhir perjalanan, ke jalan yang berbeda dari rancangan kita. Keputusan Tuhan. Itulah yang terjadi. Keputusan Tuhan yang terlaksana, bukan keputusan kita. Apapun rancangan kita, tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seperti yang dituliskan Salomo dalam kitab Amsal 19 ayat 21 tadi. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhan bukan keputusan yang buruk, saudara-saudari. Kita jangan sempat salah sangka. Jangan sampai kita salah sangka. Keputusan Tuhan itu baik. Baik dalam arti bahwa keputusan Tuhan akan menggiring kita untuk menjadi rekan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Keputusan Tuhan yang akan menggiring kita untuk menjadi saksi akan kekuasaan Tuhan. Keputusan Tuhan yang akan menjadikan kita sebagai saksi tentang keselamatan yang dikerjakan Kristus. Maka sadari dan berserahlah bahwa sejatinya apapun rancangan yang kita bangun, apapun perjalanan yang kita tempuh, bagaimanapun rancangan perjalanan yang kita tempuh, sejatinya hanya Tuhanlah yang berhak untuk mengambil keputusan atas rancangan kita. Ketika Tuhan katakan tidak, tidak. Dia punya rancangan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Maka sadari dan berserahlah bahwa Tuhanlah yang berhak mengambil keputusan atas rancangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Tuhan sediakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengakui bahwa firman yang Tuhan sediakan menyegarkan hati kami, menyadari bahwa di dalam rancangan-rancangan yang kami bangun, dalam rancangan-rancangan yang kami jalankan di dalam kehidupan kami, sejatinya hanya Tuhanlah yang berhak mengambil keputusan. Ketika Tuhan mencegat kami untuk mengambil jalan yang lain, mengambil jalan yang telah Tuhan sediakan, disitulah kami harus berserah. Kami percaya bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang menggiring kami untuk menjadi rekan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan di tangan Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari. Tetap semangat dalam menjalankan hidup, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan yang tidak kalah penting, jangan pernah melewatkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak ketika di kerumunan, dan selalu mencuci tangan ketika berpergian, ketika baru pulang dari luar, ataupun dimanapun. Tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.